sedang menghadapi situasi pandemik yang extraordinary sifatnya, luar biasa, maka ini juga menjadi satu hal yang juga perlu disiapkan agak lebih berbeda atau lebih luar biasa dari biasanya. Saya minggu yang lalu juga sempat mengikuti Vkon dengan kawan-kawan Ombudsman Sumatera Barat yang kita coba mengevaluasi PSBB yang dilakukan pemerintah daerah di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang ya. Itu kami mencoba melihat pelaksanaan itu, dan salah satu poin yang menarik buat saya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Padang Panjang, itu menyiapkan juga atau mengantisipasi terkait dengan rantai pasok pangan di wilayah tersebut. Karena dalam situasi seperti ini yang menghendaki kita untuk stay at home, maka beberapa resiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah daerah, khususnya sebagai otoritas wilayah, itu tentu berbeda dengan situasi normal. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana situasi pandemik ini mempengaruhi, kita menyebutnya pemiskinan secara mendadak begitu ya. Kalau kita lihat dari garis kemiskinan, dari hal konsumsi ini, garisnya adalah garis kemiskinan dikaitkan dengan konsumsi rumah tangga dan berapa pengeluaran rumah tangga ya per bulan. Nah, kalau dilihat dari persentil rumah tangga, maka yang punya potensi atau punya resiko untuk terjun bebas begitu ya, untuk turun dalam hal penghasilan maupun tentu kemudian berkonsekuensi turun dalam hal konsumsinya, itu adalah mereka yang kategori rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin kalau dulu. Kalau sekarang kategorinya rentan miskin begitu ya. Nah, itulah yang dengan penurunan penghasilan di masa pandemik ini, maka mereka yang rentan miskin akan turun ke miskin, ya kalau kita lihat ini ilustrasinya, dan kemudian dia akan menurunkan konsumsi di dalamnya termasuk konsumsi pangan tentunya, maka hal-hal seperti ini yang kita perlu antisipasi. Yang agak tertolong, artinya yang mungkin risikonya tidak terlalu besar adalah mereka yang kurang lebih 1,5 di atas garis kemiskinan. Itu pun juga masih beresiko ketika mereka memiliki beberapa beban yang ternyata tidak bisa ditoleransi untuk tidak dibayarkan dalam periode ini, dan kemudian tidak mendapatkan subsidi, misalnya listrik, misalnya kebutuhan lain. Kalau transportasi masih bisa dihemat karena mereka tinggal di rumah. Nah, mereka yang tidak terlalu beresiko ini pun juga kemudian akan mengurangi beberapa pengeluaran rumah tangganya, pengeluaran keluarganya. Tetapi mereka masih tertolong karena beberapa mereka punya aset yang masih bisa dijual. Jadi yang di kurva ini barangkali mereka masih punya ruang untuk tetap mempertahankan termasuk konsumsi rumah tangganya. Nah, mari kita lihat bagaimana negara-negara lain memberikan kompensasi. Ini saya agak jumping karena saya kira kita bisa memahami dari situasi seperti ini, kemudian apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah di seluruh dunia yang terkena dampak ini memberikan kompensasi untuk warganya agar mereka mau tinggal di rumah tanpa harus kemudian memikirkan untuk bekerja, untuk menambah penghasilan. Mari kita lihat di beberapa negara, Amerika, Kanada, Selandia Baru, India, Jepang, Singapura, hampir semua mereka memberikan kompensasi dengan skema bantuan tunai. Hanya Indonesia barangkali salah satu dari beberapa negara yang memberikan bantuan dalam bentuk pangan, natura begitu ya. Nah ini kenapa saya memulai dari sini, karena kita memulai dari situasi pandemik, ini tentu akan menjadi salah satunya yang akan mempengaruhi bagaimana kemudian rumah tangga melakukan upaya-upaya pemenuhan konsumsi ini, salah satunya karena dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah, baik lokal maupun nasional. Nah, mohon maaf saya potong sebentar Ibu Lely. Yang terlihat di layar hanya judul saja, belum ada lagi slide. Ini, maaf, ini nggak kelihatan. Iya. Sebentar. Hanya kosong saja slide-nya. Oh, sebentar. Ini saya kok nggak bisa keluar juga ya. Coba
Coba Ibu stop Ya. share, nanti saya bantu share PowerPoint Ibu yang sudah saya terima. Oke, saya Oh bantu saja ini, Bu ya. Oke, saya ulang bantu ya Bu ya. ini kelihatan? Oke, ini baru betul Ibu. Iya, iya. Iya, iya. Ini sebentar, saya harus tutup dulu ininya barangkali. Oke, Oke. iya, iya. Silakan Ya, Ibu ini lanjutkan. kelihatan. Sudah, eh, sudah. Kalau yang tadi, yang ini kelihatan, Bu. Yang Yang ini sekarang tadi sudah kelihatan. kelihatan. Yang ini Ah, sudah kelihatan. Oke, yang ini tadi sudah ya. Mohon maaf kalau gitu. Ini yang kedua, perbandingan kompensasi di beberapa negara agar warganya mau tinggal di rumah. Mari kita lihat skemanya berbeda-beda, tentu sesuai dengan kemampuan atau anggaran di masing-masing negara. Tapi sebagian besar dan hampir semua memberikan dalam bentuk bantuan tunai. Bisa kepada sebagian besar, bisa juga kepada kelompok masyarakat tertentu yang rentan untuk terjun bebas penghasilannya. Besarannya juga berbeda-beda, tetapi yang secara keseluruhan ini mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah kita dengan JPS, Jaring Pengaman Sosial. Nah, bedanya di kita, pemerintah kita sebagian besar masih dalam bentuk natura atau bantuan pangan, bukan bantuan tunai, bukan uang cash, hanya BLT yang menggunakan anggaran ini. Nah, kebijakan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kemudian keluarga melakukan upaya untuk melakukan pengeluaran dalam konsumsi rumah tangganya. Ada 3 strategi utama yang dilakukan pemerintah ini, tujuan di hampir seluruh negara yang terkena dampak ini. Satu, mengatasi kehilangan daya beli. Kedua, mengurangi pengeluaran. Yang ketiga, menyelamatkan rantai pasok. Jadi itu yang kemarin minggu lalu kami lihat sedikitnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Padang Panjang. Dan ini mempengaruhi kemudian kesuksesan PSBB sendiri di setiap daerah. Itu yang kemudian kami coba lihat secara nasional apakah ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan oleh masing-masing pemerintah daerah atau tidak gitu ya. Nah, dari sana saya kira mari kita bicara ketahanan pangan. Mohon maaf ini hanya mengingatkan atau mengulang apa yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Jadi ketahanan pangan, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Saya highlight kata perseorangan karena ini yang membedakan dengan Undang-Undang Pangan Nomor 7 sebelumnya. Kalau Undang-Undang Pangan Nomor 7 sebelumnya, dia kondisi pangan yang dijadikan indikator adalah rumah tangga. Kalau sekarang perseorangan, artinya kalau sekarang kita mau menghitung berapa kecukupan gizi yang harus diberikan atau harus dimiliki oleh sebuah rumah tangga, maka harus menghitung jumlah orangnya di sana, individu. Jadi ketahanan pangan dihitung juga per individu. Ini juga sebetulnya mengisyaratkan bahwa negara sudah masuk ke dalam rezim kesejahteraan seharusnya. Artinya yang diidealkan oleh undang-undang ini bahwa kesejahteraan minimal kecukupan pangan itu harus sampai level perorangan. Selama ini atau undang-undang sebelumnya mengatakan dia sampai level rumah tangga. Kalau level rumah tangga, maka berapapun orang di sana ketika diberikan dulu misalnya 98 itu kan hitungan ketika ada JPS itu 20.000 per keluarga, per rumah tangga. Dihitung rata-rata. Berapapun jumlah orangnya, pokoknya serumah tangga 20.000 gitu ya per bulan hitungannya. Maka per hari, maka kemudian sebulan itu 600.000. Akhirnya mirip dengan yang sekarang juga dengan BLT 600.000. Nah, sebetulnya mandat undang-undangnya sekarang itu sudah perorangan. Tercerminnya dari apa? Pangan cukup, baik jumlah maupun mutu. Ini mungkin nanti relevan dengan yang materi yang disampaikan, mohon maaf Ibu yang akan menyampaikan terkait dengan ABK ya, maka kemudian seharusnya mereka, individu-individu yang memiliki kehususan, kebutuhan khusus, itu harus menjadi atensi. Artinya satu orang pun itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Walaupun dia di daerah terpencil dan segala macam, maka hitungannya akan jatuh pada perorangan. Ini yang saya pahami mengapa dalam undang-undang ini yang berbeda ini. Kemudian yang kedua yang membedakan sudah mulai masuk ke budaya, agama. Jadi kehalalan itu kemudian menjadi satu prasyarat di dalam pengadaan atau pemenuhan pangan di dalam undang-undang ini. Lingkup ketahanan pangan ada 3 secara umum, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan, saya baru
baru sadar Bu moderator bahwa ternyata sesi saya atau materi saya khususnya hanya di ketersediaan ya. Jadi kalau gitu saya bilang oke, saya mungkin akan fokus di sini. Tapi kalau kita lihat aspek ketersediaan ini ada 3 yang secara umum diatur di dalam undang-undang. Pertama produksi. Nah, produksi dalam negeri, produksi pangan dalam negeri itu bagaimana ketersediaan secara beraneka ragam, kemudian dia berbasis atau resources based, berbasis pada sumber daya yang kita miliki, kelembagaan yang ada, budaya lokal, dan efisiensi sistem usaha. Nah, bagaimana implikasi atau artikulasinya di dalam rumah tangga atau keluarga, saya kira inilah yang kemudian diuji di dalam situasi pandemik ini. Bahwa apa yang selama ini atau mungkin dari sejak zaman Orde Baru diwacanakan atau digaungkan terkait warung hidup, apotek hidup. Belakangan kemudian istilahnya berubah menjadi urban farming, kemudian atau menanam di dalam pot gitu ya. Itu diuji dalam situasi sekarang di mana bagaimana keluarga bisa mencukupi secara mandiri, secara berbasis apa yang ada di rumah sendiri. Maka produksi ini secara nasional dia diakumulasi menjadi bagaimana kemandirian pangan di negara ini kita tidak lagi tergantung kepada impor. Secara nasional pun situasi pandemik ini menguji ketahanan pangan. Nanti malam saya akan bicara bersama-sama Pak Mentan dan Direktur Bulog juga kaitannya dengan stok. Kita akan menantang sebetulnya sesungguhnya daya tahan pangan Indonesia seperti apa dalam situasi ini. Karena di pasar internasional pasti sedang rebutan juga. Semua sedang mempertahankan kebutuhan masing-masing negaranya. Halo, mohon maaf, kedengeran? Silakan lanjut, Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, dari aspek ketersediaan ini cadangan pangan nasional, stok pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan di masyarakat. Nah, concern stok di masyarakat ini salah satunya adalah stok yang ada di rumah tangga kita. Maka kalau kita mau lihat kemudian ketahanan stok ini bukan hanya apa yang ada di Bulog hari ini. Yang saya tahu hari ini di Bulog ada 1,4 juta. Kemudian secara nasional ada 3,3, tapi itu rasanya belum termasuk stok yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita lihat di dapur kita. Ada berapa stok di stok beras lah sekarang minimal. Kalau kita bicara pangan pokok, maka minimal stok beras yang tersedia di dapur kita cukup untuk berapa hari, cukup untuk berapa lama. Kalau saya tanya Kementerian Perdagangan, stok ini cukup untuk sampai bulan Desember katanya. Dengan asumsi 1 bulan itu 2,5 juta ton. 2,5 juta ton itu untuk konsumsi seluruh masyarakat Indonesia karena pengalinya adalah konsumsi per tahunnya dengan hitungan yang terakhir, mohon maaf kalau keliru, itu 18 saya lupa hitungan per kilo per kapitanya. Ini yang kemudian mari kita lihat bagaimana manajemennya di rumah tangga kita masing-masing. Jadi dengan pandemik yang seperti ini, maka sebetulnya berapa kebutuhan stok yang minimal kita perlu ada di rumah kita sebelum kemudian diisi kembali. Nah, bagaimana mengisi kembali tentu sangat juga tergantung tadi bagaimana pemerintah melakukan upaya pemenuhan stok secara bukan hanya jumlahnya sesuai dengan seluruh jumlah penduduk, katakan secara rata-rata, tetapi yang kedua distribusi. Distribusinya merata atau tidak. Betul banyak tapi numpuknya di Jawa. Betul banyak tapi numpuknya di Jabodetabek misalnya. Maka daerah-daerah lain kemudian akan defisit, apalagi kalau yang daerahnya bukan produksi padi atau produksi pangan pokok lainnya. Nah, jadi bagaimana mengamankan stok di dalam rumah tangga? Pasti ibu-ibu lebih paham bagaimana kemudian melihat kecenderungan harga yang terjadi. Mau lebaran, harganya pasti naik. Maka kalau yang punya uang cukup ada kelebihan uang, maka pasti akan nyetok duluan lebih banyak gitu. Nah, situasi ini yang kemudian secara nasional
dijadikan salah satu indikator berapa ketahanan atau bagaimana ketahanan stok di negara ini, ketahanan stok pangan di negara ini. Sekali kemudian terbaca oleh pasar bahwa stoknya tidak aman, misalnya stok di pasar induk di Sumatera Barat, di Padang misalnya, itu yang biasanya satu hari ada 1.000 ton misalnya di sana, ternyata berkurang. Itu hanya 500. Maka itu artinya sinyal bahwa masyarakat akan berebut untuk membeli dari sana dan harga akan naik. Kalau pemerintah tidak bisa menjamin kecukupan itu, maka dipastikan ada dua, satu harga akan terus naik, yang kedua yang kedua akan muncul spekulasi. Spekulasi orang menimbun, beli banyak-banyak, yang punya uang banyak nimbun naruh di rumah gitu ya. Sebodoh amat gitu kan orang lain, tapi yang pasti memenuhi kebutuhan diri sendiri atau kebutuhan keluarga sendiri dulu. Ini kenapa saling mempengaruhi antara bagaimana kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu-ibu yang juga bekerja di sektor publik, mengamati, mencermati kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pasti akan berpengaruh kepada keluarga kita. Yang ketiga, perdagangan internasional. Istilahnya ini sebetulnya last resort atau pilihan terakhir kalau memang betul-betul produksi pangan dalam negeri dan stok yang ada itu tidak mencukupi. Ini yang selalu menjadi polemik di nasional, manakala pemerintah mau memutuskan impor. Nah, ini juga sama, situasi pandemik ini kemudian menguji kita, karena di situasi pasar internasional juga sedang seret dalam pengertian negara-negara produsen akan banyak menahan untuk dilepas ke pasar internasional karena mereka harus memenuhi dulu kebutuhan pokok pangan dalam negerinya. Masih untung Vietnam itu sebagai salah satu lumbung pangan, lumbung beras lah kalau di pasar beras dunia, salah satu lumbung beras sekarang selain Thailand, itu mereka sukses dalam melakukan penanganan COVID-nya. Sehingga tidak terlalu banyak berpengaruh. Minimal pasar internasional tidak terlalu terjun bebas stoknya, sehingga masih bisa mendeliver ke beberapa negara-negara. Persoalannya kemudian negara yang akan mengimpor yang butuh jauh lebih banyak lagi karena juga butuh untuk mengisi stok di negaranya. Artikulasi prinsipnya sama, kalau tidak bisa dipenuhi, tidak ada tanaman, tidak ada tomat, tidak ada cabai di lahan kita sendiri, maka kita beli. Jadi beli kalau kurang atau tidak bisa disediakan sendiri dan jual jika berlebih. Kalau kita nanam kangkung dan kangkungnya kebanyakan, kita bisa jual begitu kan, atau kita bisa berikan ke tetangga. Jadi itu bentuknya hibah atau jual gitu. Sama prinsip perdagangan internasional. Jadi rumah tangga ini juga menjadi miniatur dari situasi bagaimana ketersediaan pangan dikelola begitu. Maka kalau ini akumulasi bagaimana manajemen stok di rumah tangga, manajemen produksi di dalam rumah tangga itu bisa diakumulasi menjadi nasional, maka itu juga gambaran bagaimana ketahanan stok kita. Nah, aspek kedua dari ketahanan yaitu keterjangkauan. Saya singkat saja kalau ini lebih kepada keterjangkauan dua, keterjangkauan fisik dan keterjangkauan harga. Keterjangkauan fisik itu bagaimana kita bisa mengakses barang-barang, bahan-bahan pokok di sekitar kita, terdekat, tidak perlu jauh-jauh. Artinya ini dipengaruhi oleh kebijakan distribusi dari pemerintah. Nah, kedua, kebijakan lokal di dalam mendiversifikasi pangannya misalnya. Maka aspek pertama dari keterjangkauan ini yaitu tadi fisik, artinya distribusinya bagaimana pemasarannya, ini tentu akan menjadi bagian dari concern kita di rumah tangga. Secara sederhana saya bilang, bagaimana ya artikulasi keterjangkauan fisik di rumah tangga ini agar terasa adil, cukup, beragam, baik seluruh anggota keluarga maupun antara keluarga kita dengan luar rumah tangga kita. Bagaimana pembagian yang adil dan proporsional, seberapa banyak mungkin kalau kita di rumah kita ada anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk saya di rumah kebetulan sudah besar, kalau sekarang anak sulung kami juga ABK. Dulu tidak ada secara khusus dari segi jumlah, tetapi dari segi jenis pasti ada pembedaan, non gluten dan segala macam itu. Jadi memiliki satu perlu alokasi khusus begitu untuk anak-anak seperti ini. Jadi ya kami merasakan bagaimana kemudian treatment ini juga
kemudian berpengaruh kepada tahapan selanjutnya dalam perkembangan anak kami. Nah, yang kedua, keterjangkauan secara harga. Artinya ada sih barangnya, tapi mahal banget gitu. Jadi bagaimana pemerintah menjamin ini harus juga terjangkau secara harga. Maka tugas Bulog lah salah satunya menjaga stabilisasi khususnya untuk komoditas pangan pokok beras. Nah, bagaimana kemudian pemerintah juga harus melindungi bukan hanya konsumen, artinya harus dijaga daya belinya, tetapi juga bagaimana petani dan pada produsen seperti nelayan juga dijaga pendapatannya. Jadi sulit memang menjaga ini, maka bagaimana juga artikulasinya di dalam rumah tangga, mungkin kita perlu menegakkan prioritas. Menyesuaikan dengan pemasukan tentu saja, saya kira ini rumus umum begitu ya. Dalam situasi pandemik ini barangkali sebagian juga akan mengalokasikan untuk vitamin, multivitamin, termasuk kami di rumah begitu. Jadi yang biasanya juga tidak terlalu atensi terhadap multivitamin atau tambahan-tambahan yang macam-macam lah. Kebetulan saya mantan pasien COVID, saya isolasi 14 hari di rumah sakit dan 14 hari di rumah. Dan ini kemudian treatmentnya akan berlaku atau kami berlakukan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi saya merasakan betul bagaimana kemudian perubahan pola konsumsi dan kemudian penyediaan makanan apa saja yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada hari ini. Nah, ini seni tersendiri dan yang terakhir aspek bantuan pangan. Ini bagi pemerintah ini JPS hari ini adalah atau bansos yang sekarang diberikan ini adalah bagian dari bagaimana menjamin keterjangkauan dalam aspek bantuan pangan. Nah, untuk kita di rumah barangkali ya bagaimana bagaimana Indonesia kemudian dikenal sebagai the most generous city in the world gitu ya. Jadi negara dengan penduduknya yang paling gemar bersedekah, paling senang bersedekah, senang beramal begitu. Hampir 98%. Menurut survei saya juga belum tahu karena bagaimana metodenya sebetulnya, tapi konon di Indonesia bukan hanya mereka yang berkecukupan, tetapi yang mereka yang kaum anggaplah yang kalau 98% artinya kan termasuk duafa juga di situ. Dalam keterbatasan mereka, Indonesia, warga masyarakat Indonesia tetap mengupayakan untuk mengeluarkan amal-amalnya dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga pemanfaatan pangan itu tadi bagaimana aspek halal, bagaimana keberimbangan, kemudian kecukupan gizi dan toib artinya aman secara jasmani, aman secara rohani, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan. Mungkin nanti materinya Mbak Wirda di sini itu kemudian menjadi concern di dalam undang-undang ini. Nah, pilihan-pilihan ini tentu bervariasi tergantung bagaimana keluarga satu mungkin background keluarga dalam hal konsumsi sebelumnya karena itu pasti dipengaruhi. Yang kedua tinggal di mana begitu ya. Jadi aspek budaya setempat pasti sangat mempengaruhi. Jadi 3 aspek ini yang menurut saya bisa menjadi concern kita di dalam mengelola pangan di masa pandemik. Ini juga saya quote dari Undang-Undang Pangan, di mana peran serta masyarakat yang di dalam konteks ketahanan pangan ini. Ini banyak mulai dari pelaksanaan produksi, artinya tentu petani, teman-teman di situ penggilingan, pedagang, kemudian bagaimana cadangan pangan masyarakat juga dibentuk salah satunya oleh keluarga rumah tangga. Survei, 1 kali survei stok masyarakat yang membutuhkan biaya mahal karena pergerakan yang sangat cepat, itu tahun 2012 kalau saya tidak salah, itu mengisyaratkan 64% produksi beras di Indonesia itu adanya di rumah tangga, kemudian stoknya ada di rumah tangga begitu ya. Dari produksi itu kemudian 64% stoknya itu ada di rumah tangga kita. Selebihnya itulah yang ada di pedagang, yang ada di Bulog, yang ada di lumbungnya Pemda gitu ya, ada di penggilingan. Nah, selama ini itu yang tidak bisa terpantau karena menghitung stok itu sama dengan kayak kita GPS. Hari ini ada di pasar, pagi ini di pasar, siangnya udah di rumah kita. Terus siang di rumah kita dimasak, malamnya udah nggak ada lagi. Jadi
kalau mau menghitung, saya bilang kalau mengukur stok ya harusnya setiap butir beras ada GPS-nya, jadi kecatat gitu ya. Nah, kira itu yang kemudian peran kita untuk kemudian menjaga stok di masing-masing keluarga. Bagaimana kemudian yang terakhir meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga. Jadi tadi dalam situasi pandemik seperti ini, di mana kita meminimalisir pergerakan keluar dan meminimalisir interaksi, maka yang bisa kita lakukan semua kita upayakan secara mandiri di rumah. Seberapa hari ini mungkin luas rumah tidak menjadi halangan, bahkan tidak perlu tanah pun begitu, tidak perlu lahan langsung, kita bisa melakukan budidaya, melakukan menyelenggarakan sendiri, menanam sendiri begitu, minimal kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari kita konsumsi. Beras pun sudah bisa ditanam sendiri tanpa harus di sawah begitu. Nah, ini tantangan sendiri tentu saja dalam aspek ketersediaan, bagaimana kemudian memanfaatkan. Hari ini saya kira ada kebiasaan baru di mana pesan bukan hanya pesan makanan jadi lewat online, tetapi distribusi dan transportasi daring itu sangat membantu keluarga untuk menyediakan bahan-bahan pangan. Bagaimana kemudian agribisnis itu menjadi salah satu sektor yang dianggap akan booming, bukan akan melemah, justru akan booming karena memang sudah semakin banyak kemudian orang melakukan jual beli melalui online. Itu saya kira Ibu Susi, saya mohon maaf kalau lewat dari waktunya. Nanti barangkali kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Leli, luar biasa. Ini membuat kami semua sadar ya bagaimana ketersediaan beras dan bahan pangan di dalam dapur kita masing-masing ya. Mudah-mudahan negara kita memiliki sebuah strategi ya bagaimana cara menghadapi apabila tiba-tiba saja ini PSBB akan berlanjut di tahap berikutnya. Ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon dituliskan melalui menu chat. Nanti saya akan bacakan pada sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih. Nah, narasumber kita yang kedua, saya ingin menjemput dulu Ibu Yuliana. Apakah Ibu Yuliana sudah bersama kita? Tolong sapa kami, Ibu. Oke, Assalamualaikum. Sudah. Alhamdulillah. Ibu Yuliana. Nah, ini saya mengundang Ibu ya untuk bisa menampilkan slide PowerPoint Ibu karena yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai nutrisi. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian nutrisi di masa pandemi COVID-19 dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Kepada Ibu saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan Ibu Yuliana. Mau saya bantu atau Ibu Susi, terima kasih. Ditayangkan dari sana atau dari sini? Sebaiknya Ibu agar bisa Ibu menentukan saya slide. Silakan Ibu. Ya, saya mohon maaf ya karena ini barangkali dadakan juga. karena Bu Asmar kurang sehat, jadi tadi malam beliau kontak saya. Nah, jadi saya coba karena ini mata kuliah gizi juga ya, gizi dan ketahanan pangan, jadi mohon maaf ya. Terima kasih Bu Yuliana ya. Ya Bu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Ya baik, saya coba lihat dulu, saya buka dulu. Saya tanya. Oke. Bisa kelihatan Ibu? Masih berproses. Oke, sudah. Silakan Ibu Yuliana. Baik, ya. Baik, ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya kalau di yang hadir. Ada Bapak juga, baik Bapak dan Ibu. Ya, ya saya coba beri berapa menit nih Bu Susi? 15 menit. 15 menit, baik terima kasih. Ini kebetulan memang kalau di bagian gizi dan ketahanan pangan itu adalah ada riset saya dari tahun 2008. Nah, gizi ini adalah bagian saya dari S1, S2, S3-nya ya, bidang gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Mungkin
kita melihat dulu secara secara umum dulu yang supaya kita sama persepsinya terkait apa itu gizi ya, ini sedikit kita mereview saja. Gizi itu bagaimana seseorang nanti mampu untuk memenuhi kebutuhan yang betul-betul sangat-sangat urgent diperlukan, seperti kebutuhan terhadap protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini sebenarnya tidak ada perubahan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu tidak akan berkurang pada saat misalnya kondisinya berubah gitu ya, karena kebutuhannya adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi oleh seseorang dalam keadaan apapun. Nah, namun mungkin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan itulah nanti akan berbeda-beda satu dan lain hal, termasuk anggota keluarga. Nah, apakah memang sampai saat ini di kondisi COVID-19 ini terwujud ketahanan pangan keluarga ya, yang mana mereka harus tetap cukup pangannya, jumlahnya, mutunya aman, bergizi, merata. Nah, ini dalam kondisi normal memang Indonesia masih mengalami masalah ketahanan pangan. Nah, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat dari aspek zat gizi apa yang memang diperlukan untuk tubuh, itu ada 3 sebenarnya yang sangat kita pentingkan. Yang baik itu berdasarkan fungsi, kemudian jumlahnya berapa, kemudian sumbernya dari mana. Nah, kalau dilihat dari zat gizi berdasarkan fungsi, itu terpenuhi tidak tubuh kita nanti untuk fungsi sumber energi ya, supaya kita bisa tetap beraktivitas baik dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh ya, memang ini harus terpenuhi dalam kondisi apapun, idealnya seperti itu. Kemudian juga tubuh juga melakukan pengaturan atau regulasi, maka zat-zat gizi yang diperlukan untuk regulasi ini juga mestinya terpenuhi, seperti misalnya mineral, vitamin, air, protein, dan sebagainya. Nah, ini dari aspek fungsi yang memang harus senantiasa setiap individu dalam keluarga, ya, dalam masyarakat, dan termasuk negara itu juga menjadikan ini sebagai hal yang sangat penting ya dipahami. Kemudian yang kedua adalah dari aspek jumlah. Nah, kita mengenal ada zat gizi makro dan ada zat gizi mikro. Nah, pada umumnya dalam kondisi normal zat gizi makro itu mudah sekali untuk terpenuhi di masyarakat, karena itu akan dilihat dari pemenuhan kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, tetapi Indonesia memang masih banyak mengalami masalah gizi mikro, yaitu kita lihat dari terpenuhinya vitamin dan mineral. Nah, dalam kondisi COVID-19, nah, walaupun memang secara riset belum ada data atau hasil penelitian yang menunjukkan masalah yang terjadi pada zat gizi makro dan mikro, tapi dari berbagai fenomena yang ada, kita bisa melihat bahwa akan terjadi nih masalah gizi makro dan mikro ini di tengah masyarakat, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah dari segi sumber. Nah, idealnya memang zat gizi dalam tubuh kita ini bisa didapatkan dari nabati maupun dari hewani. Nah, dalam kondisi normal, ya ini contoh kalau di Sumatera Barat kita melihat ada suatu wilayah produksi yang memproduksi bahan pangan nabati dan hewani, tapi mereka tidak bisa untuk mendistribusikan ke daerah lain karena kita adanya PSBB ini. Nah, tapi ada juga terjadi penumpukan. Nah, ini tentu nanti itu akan terjadi masalah atau gangguan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, faktor penyebab masalah gizi itu memang ada faktor langsung ya, ada asupan, kemudian ada penyakit. Nah, penyakit ini termasuk sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19 itu adalah penyebab langsung. Jika asupan bermasalah, penyakit juga ada, itulah yang akan memunculkan masalah gizi. Asupan dengan penyakit itu juga masalah timbal balik. Nah, kalau kita lihat dari penyebab tidak langsung, ketersediaan pangan tadi juga disampaikan ya dari pemateri pertama. Ketersediaan pangan itu adalah merupakan penyebab langsung terhadap asupan. Asupan merupakan penyebab langsung terhadap masalah gizi. Kemudian juga termasuk pelayanan kesehatan, perawatan itu adalah penyebab tidak langsung. Nah, tentu ada juga masalah utama yang kita lihat. Munculnya penyebab tidak langsung dan langsung ini dari masalah-masalah utama, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan tidak memadai, ya, baik itu di level nasional, regional, sampai nanti berdampak kepada rumah tangga. Kemudian juga
dalam kondisi COVID ini kesempatan kerja rendah sehingga orang tidak mampu membeli pangan, daya beli, kemudian juga keterbatasan pendidikan menyebabkan orang tua atau keluarga tidak mampu memberikan perawatan yang baik kepada anak, terutama yang rentan sekali ya, anak balita dan ibu hamil. Dan masalah mendasar dari masalah gizi ini tidak terlepas dari kondisi sosial, politik dan ekonomi suatu negara. Nah, kalau kita mencermati dari ini adalah hasil satu penelitian dari UNICEF yang kita lihat faktor penyebab masalah gizi. Nah, kelompok-kelompok yang paling rawan terjadinya masalah ini adalah pertama bayi dan anak prasekolah, karena dia sangat tergantung sekali kepada keluarga atau orang tua. Kedua, remaja putri, karena mereka masa-masa kejar tumbuh tahap kedua. Kalau bayi dan anak prasekolah itu adalah kejar tumbuh tahap pertama, yang kedua adalah remaja putri, yang ketiga ibu hamil, ibu menyusui, yang keempat yang juga rawan adalah penderita penyakit dan dalam penyembuhan, dan yang kelima adalah lansia dan penderita cacat. Nah, ini kelompok yang sangat perlu sekali pengawasan ekstra ya, yang apabila dalam keluarga itu memiliki 5 kriteria ini betul-betul harus menjadi perhatian yang utama gitu ya. Nah, jika tadi sebenarnya kita sudah lihat juga ya bahwa konsep ketahanan pangan itu dilihat dari cukupnya, dilihat dari aksesnya, kemudian dari amannya, kemudian dari waktu. Jadi bagaimana keluarga itu memang bisa menjamin cukup pangan itu dan mudah didapatkan serta aman sepanjang waktu gitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi tidak hanya pada kondisi normal, tapi pada kondisi apapun itu dia harus bisa hendaknya memenuhi kebutuhan pangan ini. Nah, kalau tadi sudah juga disinggung saya lihat ya, jadi nggak usah saya panjang-panjang melihat sistemnya, ada ketersediaan, ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Yang di tingkat kelembagaan ya itu yang pertama itu adalah rumah tangga atau individu ya. Bagaimana rumah tangga menyiapkan pola produksi, konsumsi, cadangan di tingkat rumah tangga, dan itu juga akan berkaitan dengan di tingkat masyarakat, dan tentu saja terkait juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang intinya nanti bisa menjamin sistem yang adil dan bertanggung jawab. Nah, secara hierarki ya ini perlu juga kita pahami bahwa ketahanan pangan di tingkat keluarga atau rumah tangga itu sebenarnya yang boleh dikatakan regional food security atau ketahanan pangan di tingkat regional itu tidak bisa menjamin tahannya keluar rumah tangga. Kenapa? Ya bisa saja karena faktor tadi tidak terdistribusi, maka tidak sampai ke rumah tangga. Nah, kalau ketahanan pangan di tingkat rumah tangga itu juga tidak akan menjamin individual food security-nya. Kenapa? Karena bisa saja nanti ternyata yang diutamakan dalam keluarga itu bukan kelompok-kelompok yang rentan atau yang rawan tadi. Bisa saja dia lebih mengutamakan kepada keluarganya sebagai sumber pencari nafkah dan sebagainya. Namun, kalau sudah individual food security, nah itulah yang nanti bisa menjamin keseluruhannya. Berarti target setiap keluarga adalah bagaimana individu-individu yang dalam keluarga itu memang bisa memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan yang apa namanya ketentuan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah, di dalam ketahanan pangan itu memang ada sistem informasi ketahanan pangan yang secara internasional bisa dipantau setiap bulan, setiap tahun, misalnya melalui Timely Warning and Intervention System, ada juga Nutritional Surveillance System, ada juga Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System. Nah, di Indonesia kita mengenal dengan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, ada Dewan Ketahanan Pangan langsung ya, dinas ketahanan pangan di setiap kota kabupaten itu ada. Tujuannya adalah untuk memantau situasi ketahanan pangan di masyarakat. Nah, pendekatan untuk bisa ini tentu ada koordinasi, bisa ada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, kemudian juga berbasis usaha agribisnis ya. Jadi nanti yang bisa berkelanjutan, berkerakyatan, kemudian desentralisasi. Nah, kalau kita amati pada kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat, kita bisa juga diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka kita bisa melihat pengaruhnya kepada kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja, terutama di sektor informal, yang akan terlihat sekali.
mereka mungkin sebagian akan mengalami penurunan akses dan daya beli ya terhadap pemenuhan pangan dan gizi, dan itulah yang nanti akan memicu munculnya kerawanan pangan dan gizi terutama di wilayah-wilayah yang teridentifikasi rentan tadi. Nah, jika ini tidak segera dituntaskan atau diselesaikan, maka bisa jadi ini akan meningkatkan risiko terjadi masalah gizi akut ya yang terjadi misalnya kekurangan energi dan protein, atau masalah gizi kronik yang kita lihat misalnya stunting ya yang selama ini Indonesia belum bisa menyelesaikan problem atau masalah ini, tapi ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19, nah ini akan memperluas kasus-kasus atau masalah-masalah gizi kronik yang bisa terjadi. Nah, apa upaya? Nah, ini kalau kita lihat di masa tanggap darurat pandemi COVID-19 ini, dari Kementerian Republik Indonesia memberikan suatu pedoman pelayanan gizi yang bisa diterapkan di mana saja di seluruh wilayah di Indonesia ini. Ya, contoh misalnya pada kelompok rentan tadi ibu hamil dan ibu menyusui. Jika pada masa pandemi COVID-19 ini, maka pemberian ya ini tablet tambah darah terutama ini harus tetap diberikan melalui kunjungan karena memang ini beresiko. Kalau ibu hamil mengalami kekurangan HB-nya rendah ya, tidak diberikan kapsul tambah darah, maka ini akan beresiko bisa melahirkan bermasalah. Nah, sehingga pemberian tablet itu menjadi suatu hal yang tetap rutin diberikan baik oleh bidan desa dan sebagainya. Kemudian konseling. Nah, jika tidak bisa dilakukan secara langsung, jadi memang melalui media daring, media cetak ataupun melalui informasi-informasi di elektronik seperti radio dan sebagainya. Nah, jika memang ada pada ibu hamil yang dalam pengawasan, jadi dia ODP atau dia terduga PDP, maka di sini memang para tenaga kesehatan juga tetap memberikan jadwal-jadwal konsultasi atau pembimbingan ini sampai ke level di pedesaan ya melalui bidan-bidan desa, sehingga selama kehamilan di tengah COVID-19 ini tentunya ini juga diperhatikan supaya kenaikan berat badan selama hamil itu tidak mengalami masalah yang bisa dilihat dari indeks massa tubuh si ibu hamil tersebut. Nah, kemudian juga pemberian makanan tambahan ya pada ibu hamil yang memang kurang energi kronis ini tadi, kurang energi protein yang juga harus tetap diberikan sehingga dalam kondisi ini dia tetap bisa menjaga kesehatan dirinya dan juga kesehatan janin yang dikandung ya. Kemudian ibu yang misalnya berstatus ODP dan OTG itu misalnya dia tetap menjalani isolasi mandiri di rumah, aman dia menyusui bayi sepanjang dilakukan dengan menerapkan tentu prinsip-prinsip pencegahan penularan infeksi. Kemudian juga memastikan tidak ada donasi atau pemberian susu formula tanpa ada indikasi dari medis. Jadi dia tidak boleh sembarang memilihnya. Kemudian tetap melakukan konseling. Nah, ini dilakukan oleh kader-kader posyandu maupun juga oleh bidan-bidan desa yang selama ini mereka merupakan ujung tombak dari kesehatan, masalah kesehatan dan gizi di tengah masyarakat. Nah, yang kedua adalah juga yang perlu kita lihat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan gizi juga harus perhatikan, baik itu porsi untuk pemenuhan karbohidratnya tadi maupun vitamin dan mineralnya yang tentu saja ini merupakan acuan bagi para ibu hamil ya, karena ibu hamil termasuk yang paling rentan kalau kita lihat, yang dia juga di samping menjaga kesehatannya, dia juga sedang mempersiapkan janin yang nanti akan menjadi suatu generasi yang diharapkan oleh bangsa. Jangan sampai terjadi lost generation karena dia tidak memperhatikan kondisi-kondisi ataupun aturan-aturan di dalam pemenuhan kecukupan gizinya ini. Nah, yang berikutnya anak balita yang kelompok yang rentan itu. Jadi anak balita dia juga harus tetap diperhatikan mendapatkan makanan tambahan ya, terutama bagi balita yang gizi kurang. Ya, jadi kalau dia tidak tersedia maka bagaimana kelompok masyarakat pun ikut sertalah bahu membahu untuk
membantu memberikan MT makanan tambahan ini kepada anak balita. Nah, kemudian distribusinya tentu mengikuti prinsip-prinsip pencegahan penularan COVID-19 ini. Konseling itu perlu ya diberikan. Ya, saya juga ibu kader Posyandu kalau di tiap bulan. Nah, pada saat COVID-19 ini tidak bisa dilakukan penimbangan rutin, penyuluhan rutin, kemudian itu kita bisa tetap mengawasi di lingkungan para kader Posyandu, tetap mengawasi dan memberikan laporan bagaimana kondisi gizi dan kesehatan anak-anak balita di sekitarnya. Nah, kalau ada balita yang gizi buruk, ya ini memang dia perlu penanganan secara medis karena sebetulnya misalnya bayi yang berada di bawah 6 bulan atau balita yang tetap dipantau, ya jangan sampai dia mengalami berat badan yang jauh dari standar yang semestinya. Nah, kemudian juga pemberian kapsul vitamin A. Jadi tetap diperhatikan itu supaya memang ya ini yang tetap dia diberikan di bulan Februari dan Agustus ya. Kalau kemarin kan sudah lewat Mas anak Agustus ini ya, di Agustus ya. Jadi tolong maaf. Ya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang. Seperti ada gangguan ya? Ada ini. Iya, saya mohon ini Bapak Ibu, mohon dimutkan suaranya ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Ya, baik. Nah, untuk pemantauan ini tetap ya baik tenaga kesehatan memperhatikan, kemudian masyarakat terutama keluarga. Jadi bagaimana dia mencek juga tentang menimbang berat badan ya supaya anak-anak balita jangan sampai kurus, jangan demam, kemudian juga lihat ciri di tinjanya ya ataupun di kondisi-kondisi jangan anak sampai sangat haus ya sehingga dia mengalami dehidrasi. Nah, itu juga hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dengan tetap memberikan pola makan anak balita yang tentu saja berharap ideal. Makanya kalau dalam rumah tangga siapa yang paling kita nomor satukan di dalam penentuan pemberian makan ini ya tentu kita kepada pihak yang rentan tadi, yang sangat membutuhkan ya. Jadi itu untuk anak balita. Nah, kemudian juga kelompok yang juga tidak boleh kita abaikan adalah remaja putri. Nah, kenapa remaja putri? Karena remaja putri ini boleh katakan cikal bakal ini untuk penanaman untuk generasi selanjutnya. Jadi yang paling banyak masalah gizi pada anak remaja putri dalam keadaan normal itu adalah masalah anemia. Nah, mungkin karena pola hidup atau gaya hidup. Nah, maka di sini ya pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri yang memang mereka itu punya gejala anemia itu perlu juga diberikan sekalipun mereka memang belajar dari rumah ya, itu studi from home ini. Kemudian pemberiannya bagaimana? Nah, ini juga sudah diatur melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes ya, yang akan mengkoordinasikan kepada guru ya. Nah, kalau sekarang ini mereka ada di rumah, tentu di sini beralihlah peran guru dan peran bidan itu kepada orang tua, karena mereka akan bisa juga membeli tablet tambah darah tersebut untuk anak-anak remaja putri jika memang ciri-ciri 5L itu terlihat pada anak remaja putri. Nah, kemudian jika mereka dalam kondisi pengawasan ya ODP ataupun terduga PDP dan terkonfirmasi positif, nah ini pemberian itu memang ditunda dulu. Kenapa? Karena nanti mereka sedang ada masa perawatan oleh dokter, maka ini tentu disesuaikan, dikonsultasikan ke dokter untuk jadwal konsumsinya, dan itu biasanya dia sudah ditangani langsung. Nah, pada umumnya kebutuhan gizi remaja ya seperti juga tadi ibu hamil dan anak balita, itu dia juga tidak berubah dalam kondisi COVID ini ya, diharapkan tetap bisa terpenuhi. Mungkin itu Bu Susi yang bisa saya share di sini. Saya juga share sebenarnya dua PPT jika ada yang ingin tahu untuk coba-coba mana pola makan yang bagus, yang sesuai, ya silakan di-share aja Bu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Yuliana.
Oke, baik. Ini informasi yang berharga ya bagi kita semua agar lebih memperhatikan bagaimana kualitas gizi yang kita sediakan di rumah tangga kita masing-masing. Agar apa? Agar energinya terpenuhi, pertumbuhan anak-anak bisa tetap baik selama masa COVID-19 dan terutama sekali bagaimana meningkatkan imun tubuh kita ya dalam menghadapi berbagai serangan dari COVID-19. Dan saya salut kepada Ibu Yuliana masih tetap aktif di Posyandu, Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam pendistribusian makanan tambahan, vitamin A dan sebagainya ya di masa PSBB ini. Baik, tadi kita sudah bicara ya dengan Ibu Lili mengenai bagaimana negara ya bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan, lalu kita sudah menukik lagi kepada bagaimana pemenuhan gizi oleh setiap keluarga. Maka yang berikutnya saya undang Ibu Wirda Ningsih ya, karena Ibu Wirda Ningsih akan berbicara bagaimana setiap keluarga menyediakan kebutuhan pangan dengan menggunakan kearifan lokal. Kepada Ibu Wirda, apakah Ibu sudah bisa menampilkan slide PowerPoint atau saya bantu, Bu? Halo Bu Wirda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bantu atau Ibu bisa menampilkan sendiri slide PowerPoint-nya? Bantu aja. Bantu aja. Oke, saya buka. Dibantu ya. aja, Bu. Oke, saya coba ambil slide PowerPoint Ibu. Silakan Bu Wirda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu semua sehat, alhamdulillah, dan aman-aman saja. Pada hari ini saya diminta untuk bicara revitalisasi kearifan lokal, ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Lanjut. Lanjut, Bu Susi. Kearifan lokal itu adalah nilai pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana dan penuh pengertian. Jadi bentuk-bentuk kearifan lokal itu adalah seperti pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan mekanisme pengambilan keputusan lokal. Nah, itu yang disebut dengan bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai identitas budayanya. Nah, hari ini kita bicara melihat ketahanan pangan keluarga. Jadi melihat pangan dalam perspektif sebuah kebudayaan. Perspektif kebudayaan memandang pangan tidak semata-mata aspek fisiologis atau biologis manusia, melainkan juga sistem budaya pangan tersebut. Sistem budaya pangan tersebut mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang tersirat di situ ada makna pemenuhan kebutuhan pokok makna dan makna sosial budaya dalam rangka mempertahankan beradaptasi dengan kehidupan dalam rangka melakukan kesejahteraan hidup manusia. Nah, itu dari sisi dari kebudayaannya. Kemudian apa itu tradisi pangan kearifan lokal? Yaitu pola-pola hidup masyarakat yang mampu menghadirkan identitas kolektivitas dan representatif sosial pangan dan fungsi pangan. Di dalam masyarakat sebenarnya Halo Bu Wirda. Oke. Suaranya lebih dekatkan Bu. Kurang jelas kan? Ada fungsi-fungsi sosialnya. Nah, contoh-contoh kearifan lokal dari ketahanan pangan keluarga kita, mungkin kebetulan saya dari Minangkabau, nanti kita akan bisa juga contohkan ibu-ibu yang lain bisa berkontribusi apa sih kearifan lokal pangan di beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di salah satunya saya ngambil contoh dulu di Minangkabau. Kearifan lokal ketahanan pangan keluarga Minangkabau. Misalnya di dalam masyarakat Minang itu ada kesediaan rangkiang. Ada rangkiang itu
tipe itu bahwa di ranking itu ada beberapa buah. Ranking itu ada satu ranking berisi pemenuhan kebutuhan pokok individu orang-orang yang ada di dalam rumah. Kemudian ada ranking yang kedua adalah ranking cadangan untuk masa akan datang. Dan ketiganya adalah ranking untuk dibagikan kesediaan pangan untuk orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat sekitarnya. Nah, itu nilai-nilai di masyarakat bahwa hidup itu, pemenuhan kebutuhan itu tidak hanya berpikiran untuk kebutuhan kita sebagai keluarga inti atau keluarga luas yang ada di dalam rumah tangga, tapi juga menyediakan kebutuhan dalam akan datang, tapi ada menyediakan juga kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan. Artinya ada semangat, ada nilai-nilai luhur kearifan lokal kita bahwa kita perlu berbagi, perlu bersedekah, perlu memerhatikan orang lain dalam rangka ketahanan pangan dalam sebuah keluarga maupun nagari dalam suatu tempat. Nah, itu yang dalam contoh salah satu kearifan lokal ketahanan pangan keluarga yang diwujudkan dalam bentuk rangkiang-rangkiang. Itu dalam bentuk filosofinya rangkiang. Tapi sekarang bisa kita ambil filosofinya itu apa? Bahwa di dalam kehidupan itu, dalam pemenuhan kebutuhan pangan itu kita tidak hanya berbicara kebutuhan sebagai anggota-anggota keluarga, tapi juga memiliki rasa, memiliki tanggung jawab moral, memiliki kewajiban, memiliki rasa untuk juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga-keluarga, kerabat, atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Lanjut Bu Susi, gambar rangkiang. Itu terus ada gambar rangkiang contoh dari kearifan lokal ketahanan pangan keluarga. Jadi di dalam itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi sebenarnya di dalam konsep dalam kearifan lokal sebuah rumah yang ideal itu di dalam masyarakat, di dalam kearifan lokal kita itu adalah rumah itu tidak hanya rumah yang dalam harus dilingkaran oleh kebutuhan pekarangan-pekarangan seperti kebutuhan sehari, pengobatan sehari. Jadi di dalam rumah itu harus ada kebun, ada warung hidup, ada apotek hidup, ada kita beternak. Jadi idealnya kita dalam konsep nilai leluhur kita itu adalah rumah yang melakukan ketersediaan makanan pokok, kehidupan sehari, dan pengobatan-pengobatan. Sehingga rumah itu tidak hanya diisi dengan tembok, tapi bagaimana rumah itu hidup dengan suasana apotek hidup, warung hidup, kebutuhan ternak, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan idealnya sebuah rumah tangga di dalam kearifan lokal kita yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Nah, kemudian ada juga rangkiang basamo. Rangkiang basamo itu adalah mengembalikan kearifan lokal di Minangkabau. Artinya rangkiang basamo itu dalam istilah Minangkabau disebut bareh saganggam, yakni perempuan di setiap keluarga mencadangkan kebutuhan pokoknya setiap hari pada masa darurat. Jadi ada berbagi kebersamaan sekaligus wujud dari gotong royong sebagai budaya masyarakat. Nah, kearifan lokal Minangkabau bareh saganggam menjadi salah satu alternatif untuk mempersiapkan salah satu kebutuhan pokok di saat wabah COVID-19 ini, terutama bersamaan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Dan ini adalah sebuah strategi penguatan pangan masyarakat mandiri, lumbung bersama atas iuran bersama. Jadi itu adalah satu nilai kearifan lokal yang sebenarnya itu perlu kita revitalisasi dalam kehidupan di masa COVID-19 ini. Nah, saya pikir di daerah lain seperti Sunda juga ada namanya beras prelek. Saya juga nggak bahasa Sundanya kurang pas. Di situ juga ada gerakan beras segenggam. Beras segenggam itu adalah setiap kita masak, kita menyisihkan beras segenggam kita itu untuk orang lain, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang membutuhkan.
sedikit sama sedikit lama-lama menjadi banyak, dan orang-orang yang kita penuhi, yang kita beri bantuan juga banyak. Jadi kita memberi tidak terlalu berat, orang yang menerima merupakan suatu yang berkah, suatu yang baik. Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi hari kita banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Mereka dalam keadaan dulu misalnya bisa berdagang, hari ini tidak bisa berdagang. Hari-hari dulu biasanya bisa dapatkan order, tapi sekarang tidak bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan penghasilan, sehingga banyak mereka tidak mampu menyediakan kebutuhan pangan. Nah, gerakan-gerakan bagaimana kita mampu memberikan, berbagi rasa kepada orang lain yang dalam hal ini pangan kebutuhannya tidak terpenuhi, itu harus dilakukan. Nah, itu nilai-nilai itu sudah ada pada zaman itu, nilai-nilai filosofi hidup kita, nilai-nilai kearifan lokal, dan itu kita hidupkan dengan suasana seperti ini. Jadi ada sebuah peran keluarga sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Karena pada masa sekarang, mungkin kalau tadi saya nyontohkan rangkiang, tapi bisa kita mengganti dengan lumbuang Basamo atau lumbuang yang berada di kelurahan. Jadi, dan di kedaerahan. Kemudian ada nilai-nilai kearifan lokal, itu intinya adalah bahwa ada nilai-nilai orientasi kini dan akan datang, kemudian ada semangat gotong royongnya, kemudian ada semangat berbaginya. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita coba revitalisasi di dalam saat virus Corona 19 ini. Jadi intinya lagi adalah makna kearifan lokal ketanpangan keluarga ini adalah keluarga tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan pangan keluarganya inti, tapi juga pemenuhan kebutuhan keluarga masyarakat lain. Sehingga dengan sikap yang lebih sederhana, seperti beras segenggam, tidak terlalu, tapi itu adalah semangat berbaginya, karena kita dalam keadaan memang dalam saling membutuhkan dan saling gotong royong dalam situasi musibah ini. Jadi hakikatnya dalam kearifan lokal itu juga adalah mandiri dalam pemenuhan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan keluarga luas. Lanjut, Bu Susi. Jadi makna ada juga. Jadi selain melakukan kita pemenuhan kebutuhan lokal di rumah, kita bisa lakukan. Nah, artinya kita di saat kita tidak bebas keluar rumah, mesti stay at home, alangkah baiknya kita merevitalisasi kembali apa yang menjadi kearifan lokal. Berkegiatan, menanam kegiatan di rumah itu mungkin sesuatu yang menyenangkan, kita bisa melakukan dengan kegiatan warung hidup, apotek hidup, bertanam di halaman rumah. Jadi itu pemenuhan kebutuhan pokok kita diri sendiri. Kemudian jadi mandiri dalam pemenuhan pangan kebutuhan diri sendiri, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemenuhan kebutuhan keluarga luas. Jadi itulah yang menjadi prinsip pandangan hidup dari masyarakat, dan itu banyak di masyarakat lain yang saya pikir dalam berbagai suku bangsa. Dan berdasarkan beberapa riset yang ditemukan, memang lumbung itulah tempat bertemu dan bermusyawarah. Lumbung itu disediakan tidak hanya untuk kebutuhan kita, tapi juga berpikir untuk kebutuhan orang lain. Hidup ini tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, juga untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi semangat itulah yang harus kita tumbuhkan pada saat COVID-19 ini. Mungkin kita di rumah punya
punya makanan yang lebih banyak, mungkin alangkah kita lakukan itu berbagi kepada orang lain. Mungkin hari ini mungkin orang-orang punya uang tiap hari bisa mengalir dengan gaji tetap, tapi bisa itu kita lakukan, kita melakukan bersedekah dan memberikan kepada orang lain. Nah, itulah yang nilai-nilai luhur identitas budaya kita yang sebenarnya sudah ada zaman dahulu, yang hari ini perlu kita revitalisasi. Nah, kemudian dikaitkan dengan sebagai keluarga di dalam rumah, kita bisa memang penting kita menanam pekarangan rumah. Di menanam pekarangan di rumah ini tidak hanya kita melakukan proses yang kita bicarakan di depan tadi, revitalisasi kearifan lokal ketahanan pangan keluarga, tapi juga menjadi sumber pangan yang sehat, estetika dan menyenangkan, dan juga menjadi sarana pembelajaran yang edukatif buat anak-anak kita. Dan di dalam proses pembelajaran itu menanam itu ada karakter-karakter yang tumbuh, ada sifat-sifat yang baik yang tumbuh di dalam kita melakukan kegiatan menanam pekarangan di rumah. Nah, bertanam di saat pandemi COVID ini kita bisa bertanam dengan memanfaatkan lahan di rumah, halaman depan, halaman loteng, teras, dan belakang rumah. Bercocok tanam di rumah pada lahan komplek perumahan juga bisa kita pakai. Kita juga bisa menggunakan polybag sebagai sarana yang lebih sederhana dan efektif. Dan terakhir, kita juga di saat kita stay at home, kita juga bisa menggali kearifan lokal, nilai estetik dan rasa dapur dengan bumbu kuliner khas. Jadi dapur tidak hanya ruang masak, tapi adalah kepanjangan industri, sehingga segala yang diolah dengan rasa, terutama aneka bumbu, nyaris kehilangan rasa. Nah, hari ini kita bisa, di saat kita berada di rumah, kita punya waktu yang banyak, kita bisa menjadikan nilai-nilai rasa dari kuliner kita yang memiliki estetik dan etik yang tinggi, itu kita hidupkan kembali. Yang selama ini kita hanya sering membeli makanan impor, kita selama ini membeli makanan di luar, kita selama ini lebih banyak belanja di luar, makan di luar. Hari ini coba kita tidak hanya melakukan produksi makanan kita sendiri, tapi mengembangkan cita rasa dari sebuah nilai-nilai identitas kuliner bangsa kita yang sangat kaya. Nah, saya pikir itu salah satu bagian dari usaha kita melakukan revitalisasi kearifan lokal dari masing-masing suku bangsa yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, kemudian gerakan tadi juga ada disinggung gerakan beras segenggam. Nah, banyak kajian ada istilahnya beras, saya bahasa Sundanya kurang, itu beras segenggam dibagikan pada orang lain, setiap pemasak menyisihkan beras untuk kepentingan orang lain. Nah, memang di Kota Padang ada sih semacam mencoba kembali menggali kearifan lokal dari masyarakat, yaitu gerakan beras segenggam. Juga di daerah Bukit Tinggi mencoba membangun seperti yang disampaikan Teh Leli tadi, bahwa bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam melakukan ketahanan pangan di saat COVID-19 ini adalah gerakan beras segenggam. Tapi memang beras segenggam ini masih terbatas dan banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini dan masih baru keterbatasan. Saya pikir itu sudah merupakan langkah, tapi ini kita lakukanlah ini menjadi gerakan dan kita bisa tetap nilai-nilai luhur bangsa kita tetap kita hidupkan, tapi ini adalah nilai luhur yang bijaksana, bahwa hari ini yang perlu kita tanamkan juga tidak hanya berpikir untuk kebutuhan kita sendiri, tapi juga berpikirlah untuk ketahanan pangan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hari ini adalah membangun partisipasi bersama di saat kita mendapat musibah bersama. Saya pikir itu, Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wirda, ini sangat menginspirasi sekali. Ya, mari kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada lahan kecil yang kosong di sekitar rumah kita. Mulailah kita menanam bahan pokok kita,
mulailah kita mungkin menggunakan polybag, apakah itu bisa di loteng, katanya tadi ya, bisa di sekitar depan rumah, belakang rumah. Artinya ini membuat sebuah budaya baru ya, budaya bertanam meskipun kita ada di wilayah perkotaan. Tapi akhirnya bertanam ini adalah sebuah alternatif bagi kita, bagaimana kita memiliki sebuah ketahanan pangan dalam menghadapi COVID-19. Dan juga tadi Bu Wirda juga menyampaikan sebuah ide ya, bahwa masyarakat Minangkabau dia punya sebuah kearifan lokal secara sosial, yakni melalui program Bare Saganggam. Mudah-mudahan selama masa PSBB, program Bare Saganggam ini masih tetap dilangsungkan di berbagai masyarakat di Sumatera Barat. Terima kasih banyak Bu Wirda. Nah, narasumber kita yang keempat adalah narasumber yang akan menutup diskusi tema kita hari ini, yakni Ibu Dr. Marlina SPD MPD. Beliau akan sangat spesifik ya, sangat khusus menjelaskan kepada kita semua apa yang menjadi permasalahan anak berkebutuhan khusus ya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Ibu Marlina, apakah Ibu sudah siap untuk tayangan slide PowerPoint-nya? Allah, coba di-share dulu ya Bu Susi ya. Oke, terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Marlina. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Susi. Sudah nampak Bu Susi? Sudah. Kami lihat. Sudah Dilihat ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya pagi hari menjelang siang sebenarnya ya, bisa bergabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dan salam hormat saya kepada Ibu Prof. Dr. Mega Iswari selaku Ketua PSGPA Universitas Negeri Padang, berikut jajarannya, kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari berbagai pusat studi kajian gender dan wanita se-Indonesia. Saya lihat tadi ada dari mana tadi tuh Mbak? Bengkulu, dari UGM, dari Mula Warman, ya. Kemudian Bapak Ibu praktisi pendidikan khusus yang sudah bergabung. Selamat bergabung, semoga apa yang kami sajikan ini insya Allah bisa mewakili lah teman-teman dari pendidikan khusus. Dan kemudian terima kasih kepada Bu Susi yang sudah memandu nanti acara ini. Nah, sebenarnya berbicara ketahanan pangan, mungkin ibu-ibu sebelumnya sudah ahli membahasnya. Termasuk dari Bu Dr. Yuliana tadi sudah mantap sekali soal gizi, dan mungkin saya menelaah dari anak berkebutuhan khusus. Jika saya melihat, nah ini kita lihat, sebenarnya semua orang mengalami ketidaknyamanan di masa pandemi COVID-19 ini. Semua orang. Maka mau tidak mau kita harus membuat nyaman dengan ketidaknyamanan. Kita dipaksa nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena itu, siapa yang paling rentan? Orang yang non-disabilitas saja sudah merasa tidak nyaman dalam arti kata ekonominya, kesehatannya, ketahanan pangannya, pendidikannya, sosialnya, semuanya merasa tidak nyaman sekarang. Maka unsur masyarakat yang paling rentan itu adalah anak berkebutuhan khusus. Termasuk di dalamnya ada penyandang disabilitas. Kalau kita lihat siapa sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus, nah ini mungkin sedikit konsep. Mereka yang mengalami hambatan perkembangan atau hambatan belajar. Intinya karena mereka mengalami hambatan ini, mereka memerlukan layanan yang bersifat khusus dalam pendidikannya. Sehingga dia dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin. Sebenarnya ABK itu sudah diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Siapa saja? Nah, ada banyak jenisnya. Mungkin saya tadi salut dengan Ibu Leli, ternyata beliau juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah Ibu. Kenapa saya sebut Alhamdulillah, itu ladang amal bagi Ibu, itu anak surga Ibu. Jadi mungkin ada salah satu jenis yang anak berkebutuhan khusus yang ada di sini. Dan ada di sini tanda tanya. Ini kemungkinan besar dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berkembangnya, dengan berubahnya pola makan, dengan berubahnya pola asuh, maka
derivasi dari anak berkebutuhan khusus ini akan bisa berkembang lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ada pula istilah penyandang disabilitas. Saya ingin agar istilah ini tidak rancu. Sebenarnya istilah penyandang disabilitas ini digunakan dalam payung hukum. Kemudian Dinas Sosial juga menggunakan istilah penyandang disabilitas. Dinas Pendidikan menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Nah, kita tak perlu mempermasalahkan itu. Nah, jelas di sini bahwa penyandang disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Nah, intinya apa? Biar dia dapat berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini yang terbaru ini. Apa jenis-jenis penyandang disabilitas itu? Ada 4 secara umum, ada 4 jenis-jenisnya. Termasuk di dalamnya anak-anak yang mengalami gangguan disabilitas mental, ada psikososial, ada skizofrenia, bipolar, ada depresi, ansietas, segala macam. Termasuk autis, hiperaktif, dan kalau kita lihat, jenis-jenis penyandang disabilitas yang 4 ini sama dengan yang ada di dalam Permendiknas nomor 9 tahun 2009 itu, nomor 70 tahun 2009. Nah, saya hanya menekankan kepada hak mereka. Ini dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga. Ditekankan hak dari penyandang disabilitas itu yang bertanda merah saja kita baca dulu. Keadilan dalam perlindungan hukum, ada kesehatan, ada kesejahteraan sosial, dan perlindungan dari bencana. Nah, ini nomor 15 termasuk salah satunya kondisi kita saat ini adalah mereka juga punya hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk mendapatkan perlindungan dari bencana COVID-19. Nah, kalau tadi misalnya ibu-ibu sebelumnya sudah berbicara tentang pangan, tentang gizi, tentang kearifan lokal, nah semuanya itu jika kita lihat aplikasinya pada anak-anak berkebutuhan khusus masih agak jauh. Jadi ini mungkin apa yang saya sampaikan hari ini di ujung-ujung nanti banyak harapan yang saya tumpangkan kepada kita bersama. Semoga webinar kali ini didengar oleh beberapa pihak yang pengambil kebijakan untuk bisa menyikapinya ke masa depan. Nah, coba dampak pandemi COVID-19 ini secara umum kita lihat saja Bapak Ibu. Jadi dari segi kesehatan saja itu sudah banyak yang meninggal. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuliana juga ya, bahkan sudah 1.600-an ya. Kemudian dari segi sosial dan psikologis, jadi setiap hari ada 15 orang minta bantuan psikologis karena stres. Maka ada jargon di masyarakat, orang meninggal itu tidak hanya karena COVID-nya, karena virusnya, tetapi karena stresnya juga dia bisa meninggal. Stres menghadapi COVID. Kemudian dari aspek pendidikan, ada aturan pembelajaran online, ada penilaian seperti UN dibatalkan, ada penerimaan siswa mahasiswa baru, wisuda online. Ini semuanya dampak bagi kita semua. Kemudian dari segi ekonomi ada kecenderungan tren kemiskinan nanti terjadi ketika adanya ini sudah pasti terjadi. Dari segi kependudukan misalnya, ini tahun 2021 terjadi ledakan kependudukan. Ini karena apa? Kemungkinan besar karena stay at home. Bapak Ibu semuanya di rumah, coba bayangkan ngapain dia itu. Nah, kemudian nomor 6 pekerjaan. Nah, dari segi pekerjaan tadi ibu-ibu sebelumnya juga sudah menyinggung ini, sektor real, mall, pariwisata, hotel, travel, transportasi semuanya terganggu. Dari segi agama, budaya dan masyarakat, ibadah umroh, haji dan segala macam, sholat tarawih kita harus di rumah saja. Nah, ini menjadi permasalahan yang kita hadapi semua. Nah, kalau kita lihat dari misalnya penyandang disabilitas, karena mereka orang yang paling rentan menghadapi COVID-19 ini, jumlahnya saja sudah banyak, 37 juta, ini data dari BPS 2018. Maka apa akibatnya ketika
COVID-19 terjadi di Indonesia, sangat sulit menerapkan aturan physical distancing dan learning from home kepada mereka, yaitu penyandang disabilitas. Mengapa? Karena mereka membutuhkan pendamping. Sebagian besar penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, belajar di sekolah itu dia membutuhkan pendamping, tak gurunya atau pendamping lainnya, atau perawat-perawat yang bisa mendampingi mereka. Dan pada umumnya, keluarga penyandang disabilitas ini berasal dari kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau tadi Bu Dr. Yuliana sudah memberikan komposisi gizi yang sangat bagus menurut saya, maka bagi mereka yang mengalami disabilitas ini sudahlah kondisi keterbatasan, mereka juga berangkat dari keluarga menengah ke bawah, komplit sudah penderitaan mereka. Nah, maka artinya apa? Masyarakat yang non-disabilitas saja sulit menghadapi beberapa aturan pandemi COVID-19, apalagi penyandang disabilitas. Nah, coba kita lihat bagaimana sebenarnya sikap pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 pada penyandang disabilitas. Karena saya dari jurusan pendidikan luar biasa, jadi ya cenderungnya lebih memfokuskan kepada penyandang disabilitas. Nah, kalau kita lihat dasar penyelenggaraannya ini tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas, ini bisa kita lihat dalam PP 52 2019 ini yang terbaru. Terutama di pasal 63. Di sana sudah dengan nyata, konkret dinyatakan bahwa sasaran perlindungan sosial ditujukan kepada keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan atau komunitas penyandang disabilitas. Artinya apa? Dalam keadaan krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Maka ini saya beri tanda merah, mereka sebenarnya punya hak mendapatkan perlindungan sosial. Nah, ini dasar hukumnya sudah ada. Coba kita lihat satu persatu. Apa kenyataannya? Masih banyak ditemukan adanya diskriminasi pemenuhan hak-hak pada penyandang disabilitas. Ini didapat dari mana? Beberapa riset, nanti saya sampaikan riset terbaru tentang penyandang disabilitas di masa COVID-19. Misalkan begini, di bidang kesehatan, secara fisik seringkali lebih mudah sakit. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu rentan mengalami sakit. Nah, ini nanti mungkin Bu Yuliana bisa membantu soal gizinya biar tidak sakit. Kemudian di bidang ekonomi, mereka berada di menengah ke bawah. Kemudian secara umum banyak bekerja di sektor informal karena tidak mempunyai skill atau kapasitas yang mencukupi. Jikapun ada itu hitungan jari saja. Di bidang pendidikan juga mereka tidak bisa bekerja di sektor formal karena beberapa keterbatasan yang mereka miliki ini yang terjadi. Kemudian di bidang hukum, akses keadilan masih rendah. Sering penyandang disabilitas mendapatkan pelecehan. Dan insya Allah ini saya besok ke Padang Panjang menghadiri sidang penyandang tunarungu yang diperkosa bahkan sampai berkali-kali oleh tetangganya. Nah, kemudian, tapi saya datang bukan sebagai terdakwa, Bapak Ibu, sebagai saksi ahli begitu ya. Nah, kemudian di bidang informasi, penyandang disabilitas sulit mengakses informasi COVID-19 ini. Karena ragam disabilitasnya. Maka kemarin Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sumatera Barat itu mengajukan protes kepada Gubernur Sumbar terkait dengan tidak adanya pemandu bahasa isyarat ketika menyajikan informasi terkait COVID-19. Nah, ini sangat penting. Jadi beberapa kaum tunarungu dia bingung melihat, terutama misalnya seperti kita saat ini. Kalau mereka mau ikut, tidak bisa mengikuti, berada di samping sampaikan juga. Di bidang sosial, adanya diskriminasi karena disabilitasnya. Ya, jadi diskriminasi itu ya juga berkaitan dengan mobilitas, dengan interaksi sosial. Nah,
Kemudian ada bentuk-bentuk ketidakadilan lagi yang dapat kita amati pada penyandang disabilitas. Misalnya begini, ketika COVID-19 ini masih terjadi marginalisasi. Mereka dianggap tidak mampu, sehingga hanya perlu dibelas kasihani, bukan diberdayakan. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan kepada teman-teman penyandang disabilitas, mereka lebih cenderung diberdayakan daripada dibelas kasihan. Mereka merasa terhina jika kita membelas kasihan. Kemudian ada terjadi subordinasi. Misalkan begini, penyandang disabilitas itu sering ditempatkan pada posisi yang tidak penting, baik di keluarga, di masyarakat, pemerintah, maupun negara. Padahal undang-undangnya sudah jelas. Adanya stereotip atau pelabelan. Misalnya, mereka itu intinya begini, label yang ada pada penyandang disabilitas itu merugikan mereka dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya apa? Oh, mereka tidak bisa sholat berjamaah di masjid, dia tidak bisa masuk ke masjid karena kursi rodanya nanti menginjak kotoran, dia tidak bisa masuk. Ini beberapa kali mungkin Bapak Ibu mencermati terjadi hebohlah di Sumatera Barat waktu itu karena penyandang disabilitas fisik tidak bisa masuk ke dalam masjid yang berkursi roda. Kemudian terjadi kekerasan. Nah, kekerasan ini baik fisik maupun psikologis. Sengaja, disengaja, disadari, sistematis, semuanya tidak menguntungkan bagi penyandang disabilitas. Kemudian mereka diskriminasi sebagai disabilitas, terpinggirkan mereka. Akses fasilitas terhambat. Jadi kurang mengakui adanya kemampuan penyandang disabilitas. Ini semuanya seperti kemarin banyak penyandang disabilitas yang curhat pada saya, kenapa informasi itu dilihatkan dalam bentuk visual, tetapi saya nggak bisa mengakses karena mereka tunanetra. Kemudian, coba kita lihat dari segi kesehatan tadi sebenarnya sudah ada dibahas oleh ibu-ibu sebelumnya. Maka kalau kita lihat pada penyandang disabilitas, misalnya begini, akses terhadap makanan bergizi. Nah, ini kaitannya dengan materi Bu Dr. Yuliana yang bisa dikonsumsi. Karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, umumnya seperti itu, maka sangat tipis harapannya penyandang disabilitas bisa memakan asupan gizi sesuai dengan porsi-porsi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana tadi. Kemudian, bantuan sosial sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah, kelompok masyarakat. Namun, pada penyandang disabilitas ini belum terdata dengan baik. Nah, mengapa ini belum terdata dengan baik? Persoalannya seperti SLB misalnya. SLB itu kewenangannya berada di provinsi, sementara SLB ini berada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Sehingga semuanya ketika dia berada misalkan di Padang Panjang, maka pemerintah daerah Padang Panjang menyerahkannya ke provinsi, sementara mereka berdomisilinya di Padang Panjang. Jadi yang rentan sekali sekarang tuh mendapatkan bantuan sosial, bantuan langsung tunai itu adalah anak berkebutuhan khusus yang di SLB. Kalau yang berada di masyarakat yang sudah ditangani di dinas sosial tidak ada masalah, tetapi yang SLB yang menjadi masalah. Nah, kemudian dari segi ekonomi, ya kalau dari segi ekonomi, secara sektor formal saja masih banyak yang belum memberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Ini kita aminkan saja. Masih jauh dari harapan. Kemudian sektor swasta dia rentan mengalami PHK, ya non disabilitas saja PHK, apalagi yang disabilitas. Ya. Kemudian kita lihat dari segi ekonomi. Nah, kebijakan Kemendikbud yakni menjalankan sekolah atau belajar dari rumah. Tidak semua penyandang disabilitas memiliki sarana prasarana belajar dari rumah. Tidak semua penyandang disabilitas bisa akses dengan learning from home. Terkendala dengan banyak hal. Misalnya bahan ajar berbahasa isyarat, tidak ada. Komputer bicara untuk tunanetra, tidak ada. Jadi sangat minim penyandang disabilitas bisa mengakses belajar dari rumah yang sudah menjadi ketetapan dari kementerian. Beberapa waktu yang lalu kita ikut tentang pembelajaran online, daring, dengan narasumbernya dari
Direktur UT, dan saya sempat bertanya itu. Memang diakui sulit sekarang mengatur bagaimana membuat pembelajaran online yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas ini. Dan yang menjadi masalah adalah sebagian besar penyandang disabilitas itu membutuhkan pendamping yang tidak bisa selalu ada di sekitarnya karena ada aturan physical distancing sekarang. Otomatis penyandang disabilitas sudah terpisah dengan pendampingnya. Dan akhirnya apa? Mereka ya banyak tidur nanti di rumah. Kemudian dari segi penelitian, ini yang sangat menarik, hasil penelitian terbaru nih dari Bapak Munawir Yusuf dan kawan-kawan dari PLP Universitas 11 Maret. Beliau meneliti pembelajaran ABK. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh guru-guru, ini dilakukan pada 142 SLB dan 86 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, yang terjadi apa? 97% guru menggunakan WhatsApp. Ternyata WhatsApp pun digunakan oleh guru tak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Mereka tidak punya HP. Nah, ini persoalannya. Kemudian yang kedua, 55,9% guru mengalami kendala dalam keterbatasan dengan media. Jadi yang misalnya kita Zoom seperti ini, masih belum semua guru bisa mengakses itu. 66% orang tua mengeluh dengan pembelajaran daring karena banyak tidak paham. Karena apa? Pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus itu umumnya dengan individual. Layanannya individual. Sehingga sulit bagi orang tua menyesuaikan diri dengan pembelajaran di sekolah. 43% pembelajaran daring tidak efektif bagi penyandang disabilitas. Ini PR kita bersama. Seperti apa harusnya? Maka beberapa teman dan organisasi penyandang disabilitas sudah melakukan home visit, ya home visit. Nah, dalam hal ketahanan pangan ini biar tidak keluar dari tema sentralnya pusat studi kali ini, karena keterbatasan dari penyandang disabilitas itu memaksa mereka untuk mengandalkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Walaupun misalnya Dinas Sosial, PPDI, ini Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gerkatin Gerakan Tunarungu Indonesia, Pertuni, ini Persatuan Tunanetra Indonesia, Portadin untuk yang Down Syndrome, kemudian ini sudah bergerak memberikan bantuan, karena apa? Ini adalah bentuk solidaritas penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas memberikan bantuan kepada mereka yang juga disabilitas. Nah, kalau tadi misalnya Bu Dr. Wida mengatakan ada Baresa Ganggam, ini kita berikan apresiasi yang besar kepada organisasi penyandang disabilitas, mereka sudah bergerak, Ibu, walaupun dalam keterbatasannya, dalam segala keterbatasan. Kemudian ketahanan pangan ini menjadi permasalahan yang saya sampaikan tadi, terkait dengan kewenangan penanganan SLB yang menjadi kendala kelancaran bantuan. SLB ini kewenangannya provinsi, sementara SLB berada di daerah. Pada akhirnya guru-guru di SLB banyak yang melakukan home visit, walaupun itu dengan segala kecemasan tertular atau menularkan. Nah, kemudian yang semula niatnya adalah membelajarkan ABK melalui home visit, tetapi setelah melihat kondisi real lapangan penyandang disabilitas di rumah, maka berubah menjadi bantuan pangan. Akhirnya bergeraklah beberapa teman-teman dari SLB, ada SLB Negeri 2 Padang, itu sudah bergerak dengan organisasi namanya DTB, Disabilitas Tanpa Batas, itu sudah bergerak memberikan bantuan dan mencari ke rumah-rumah ABK. Nah, ini kan gerakannya masih berupa sepihak, masih minoritas. Belum mengorganisir, belum terorganisasi dengan baik. Ya, mohon 2 menit lagi, Bu Marlina. Ya. Nah, ini beberapa teman yang sudah melakukan. Yang terakhir dalam 2 menit semoga bisa tersampaikan. Harapan, ini harapan kita semua melalui webinar ini, jika bisa penyandang disabilitas mengakses layanan informasi, maka kalau bisa layanan itu bersifat berbasis
komunikasi augmentatif alternatif yang ramah disabilitas. Jadi ada bahasa isyaratnya, ya dilayani semua. Kemudian mengembangkan sistem informasi bagi tenaga kesehatan terkait dengan disabilitas sehingga mereka memahami kebutuhan khusus. Kemudian nomor 3, kalau bisa memastikan pengasuh atau perawat disabilitas dia bekerja, dianggap sebagai pekerja khusus yang dikecualikan terhadap pengaturan PSBB. Jadi mereka bisa mendampinginya setiap saat. Kemudian misalnya lembaga terkait, misal Pusat Studi Kajian Gender dan Perlindungan Anak UNP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan organisasi disabilitas, nirlaba, untuk melakukan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, nomor 5, kalau bisa penyediaan layanan home visit untuk konsultasi kesehatan umum maupun yang terkait dengan COVID-19 harus ada. Dan aksesibilitas tes COVID-19 yang mudah bagi penyandang disabilitas dan pengasuhnya, kalau bisa didatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi checkpoint. Kemudian yang terakhir, ini harapannya pelibatan penyandang disabilitas dalam Satgas Penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan mulai dari RW, desa, kelurahan. Untuk apa? Memastikan kebutuhan disabilitas dapat tertangani dengan baik. Slide terakhir ini Bu Wirda, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Wirda, Bu Susi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi masih di unmute tuh. Oke, maaf. Iya, sudah. Saya lupa. Mohon di stop share Bu Marlina untuk kita membacakan beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Marlina sudah berusaha menggugah kita semua ya untuk lebih memperhatikan bagaimana anak-anak kebutuhan khusus ya, bahwa mereka perlu ada pendamping, bahwa mereka memerlukan sebuah kesabaran yang luar biasa dari anggota keluarga, karena saat ini yang bisa mendampingi mereka adalah anggota keluarga. Para guru-guru mungkin terbatas kemampuannya untuk bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kelompok rentan ini sehingga hak-hak mereka bisa terpenuhi. Bu Marlina, bisa di stop share kan Bu Marlina? Mohon Bu Susi saja yang stop, nggak apa-apa. Enggak, ini kan Ibu tadi Bu. Ibu yang harus men-stopnya Bu. Oh iya. Ada tulisan stop share di atas. Oh ya sudah. Oke, terima kasih banyak. Nah, dari menu chat saya punya 4 pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Yang pertama adalah dari Ibu Kepi Sukesi. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama adalah bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga manajemen yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hasil tani itu tetap bisa dibeli oleh masyarakat. Karena apa? Terdapat situasi di mana harganya jatuh ya. Kemudian para petani juga tidak bisa menjual hasil taninya karena mungkin ada pemberlakuan PSBB dan sebagainya di setiap wilayah. Itu pertanyaan dari Bu Kepi. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan dari Bapak Suhendra Hermawan. Beliau juga terkait dengan bagaimana kita mengatasi mengenai harga pangan yang melonjak. Nah, ini agak berbeda ya. Yang dilihat oleh Bu Kepi adalah harga bahan tani yang anjlok, tapi oleh Pak Suhendra harga pangan yang melonjak. Nah, bagaimana kira-kira kita mengatasinya? Baik dari aspek pemerintah, kemudian masyarakat dan keluarga. Ya, mungkin 2 pertanyaan ini dulu yang bisa kita diskusikan. Silakan Ibu Leli. Mungkin ini posisinya Ibu Leli saya pikir ini. Terima kasih. Sebetulnya dua pertanyaan ini sama-sama prinsipnya stabilisasi ya Bu. Bapak tadi yang bertanya, terima kasih. Saya hari ini dengan posisi di Ombudsman, maka memang tugas kami adalah mengingatkan pemerintah. 4 tahun saya di Ombudsman, beberapa kebijakan pemerintah, khususnya regulasi terkait dengan produksi, supply, demand, begitu ya. Kebijakan ini memang butuh satu seni tersendiri. Dua-duanya mengacu kepada bagaimana pemerintah menjaga stabilisasi. Dalam Undang-Undang Pangan itu sebetulnya sudah ada mandat untuk membentuk badan pangan yang menjadi otoritas untuk regulasi dan sekaligus kemudian bisa menunjuk otoritas dari operator atau pelaksana
Hari ini Bulog itu hanya bisa melakukan stabilisasi untuk beras. Maaf, ini saya lupa nyambungkan. Hanya untuk beras dan beberapa komoditas yang kemudian ditugaskan, kalau ditugaskan. Faktanya kemudian pemerintah juga memberikan penugasan ini kepada beberapa lembaga yang membuat semua sebetulnya bisa berpartisipasi. Jadi prinsip stabilisasi ini ketika dia jatuh maka dia harganya dibeli dengan lebih mahal, minimal pada harga produksi plus margin tertentu untuk produsen, dan pada saat harganya terlalu tinggi maka yang tadi dibeli dan sudah disimpan di stok itu kemudian disalurkan. Jadi prinsip stabilisasi inilah yang harusnya dimainkan oleh pemerintah. Hari ini prinsip itu sebetulnya untuk produksi ada di Kementerian Pertanian, untuk konsumsi atau stabilisasi harga adanya di Kementerian Perdagangan. Dua instansi inilah sebetulnya yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan fungsi-fungsi tadi. Jadi ada distribusi di sana, ada fungsi pemerataan stok di sana, ada fungsi mendekatkan akses. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, apakah boleh masyarakat membeli kelebihan di pasar atau yang masyarakat yang produksinya terlalu banyak sehingga jatuh harganya. Yang saya ingat, saya nggak tahu di Padang, tapi kalau di Jawa atau khususnya di Jabodetabek hari ini harga telur yang lagi turun. Harga turun terus sampai kepada titik yang merugikan bagi peternak sendiri. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi, ini baru analisa sementara, bisa jadi dengan kebijakan pemerintah terkait BPNT waktu itu yang bantuan pangan non tunai, di mana komoditas utamanya adalah beras dan telur, sehingga orang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi peternak. Nah, di saat seperti itu harusnya pemerintah antisipasi. Kalau kejadiannya mirip seperti ya sekarang, orang kemudian karena berharap dibeli untuk BPNT, tapi ternyata faktanya juga tidak gitu. Jadi saya kira kalau kemudian pemerintah bisa memberikan akses pasar, contoh waktu itu Kementerian Pertanian seingat saya membuka toko tani begitu ya, tapi kemudian tidak di-cloning di daerah-daerah, jadi hanya di satu titik dan itu menjadi pilot saja. Jadi kuncinya menurut saya pemerintah memang harus punya beberapa strategi. Tidak bisa secara klasik begitu hanya dengan mengandalkan Bulog misalnya, hanya mengandalkan kalau di Jakarta ada pasar induk Cipinang misalnya, di setiap provinsi atau setiap kabupaten kota biasanya punya pasar induk. Difungsikanlah itu begitu. Nah, kami selalu mengingatkan paling tidak ketika bulan-bulan kritis seperti awal tahun, akhir tahun menjelang hari raya, itu yang paling sulit adalah menjaga harga. Nah, jadi di sini perannya saya kira kawan-kawan kita semua masyarakat itu bisa memberi membantu tadi menjaga paling tidak di rumah kita masing-masing, dan yang kedua mengupayakan bagaimana kemudian pemerintah setempat punya inisiatif berkreasi, tidak hanya mengikuti apa yang kemudian dijadikan kebijakan di kementerian di pusat. Inisiatif-inisiatif lokal inilah yang kemudian sebetulnya banyak yang jauh lebih efektif. Bagaimana gubernur, bupati, wali kota itu punya inisiatif untuk mengamankan pangan lokal masing-masing dulu begitu ya. Itu saya kira itu perlu diteruskan. Jadi dalam kacamata ombudsman, pengawasan terhadap ini banyak sekali yang kemudian kita lihat pemerintah kadang-kadang terjebak untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang business as usual, yang ya dulu juga begini gitu ya, oh dulu juga pakai begini ya, ini juga udah cukup gitu. Seperti tadi ada saya lihat di chat itu, apakah hanya beras? Tidak gitu. Hari ini beberapa pangan kita itu kemudian seperti tadi telur, kemudian yang dalam waktu tertentu produk-produk musiman, hortikultura umumnya, itu yang mesti dijaga betul-betul, dan yang punya kemampuan untuk ini menurut saya adalah pemerintah daerah. Jadi memang butuh kreativitas begitu ya, tidak bisa lagi kemudian para birokrat kita juga melaksanakan ini dengan pola-pola seperti biasa, apalagi di musim pandemik. Butuh terobosan, butuh kemauan untuk mencari berpikir out of the box gitu, mendekatkan akses kepada masyarakat antara yang beli dan yang jual gitu. Tidak harus di pasar tradisional, tapi bisa dibentuk
pasar-pasar khusus di sekitar produsen-produsen yang jatuh harganya tadi. Saya kira itu sih Bu, dari saya barangkali tanggapannya, mudah-mudahan sesuai harapan. Baik, terima kasih Bu Leli. Mudah-mudahan pemerintah kita menemukan cara-cara yang lebih kreatif ya untuk bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi dalam hal pendistribusian pangan ke berbagai wilayah pelosok Indonesia. Baik, ini ada pertanyaan menarik ditujukan untuk Ibu Wirdaningsih ya. Pertanyaannya juga masih dari Ibu Kepi Sukesi dan Ibu Fatmawati. Ibu Kepi menanyakan, bagaimana caranya kita menerapkan kearifan lokal pada masyarakat perkotaan? Nah, itu dari Bu Kepi. Sedangkan dari Ibu Fatmawati bertanya, bagaimana cara membangkitkan kearifan lokal yakni gerakan menanam ini kepada generasi muda saat sekarang? Demikian dua pertanyaan, silahkan dijawab oleh Ibu Wirdaningsih. Masih mute itu Bu Wirda. Merespon dari apa yang saya paparkan. Kearifan lokal ke kota memang kita mungkin tidak menjadi sebetul-betul apa yang menjadi nilai filosofi kehidupan masyarakat zaman yang sudah nilai luhur dulu sampai sekarang, tapi filosofinya kita bisa ambil bagaimana sebenarnya masyarakat kita itu punya nilai-nilai bijaksana di dalam memahami ketahanan pangan keluarga. Seperti Rangkiang tidak hanya bicara kita memenuhi kebutuhan kita, tapi memenuhi kerabat kita dan masyarakat luas, sehingga semangat berbagi, semangat memberikan beras segenggam kepada orang lain itu menjadi sebuah nilai-nilai yang bijak di saat kita mengalami musibah begini. Nah, mungkin di tataran perkotaan itu mungkin dalam bentuk yang lain, tapi nilai-nilai ruh, nilai filosofinya itu yang kita ambil. Misalnya gerakan di Bukit Tinggi, misalnya di Bukit Tinggi dilakukan gerakan beras segenggam. Kemudian bagaimana wali kota menginspirasikan kepada warganya untuk mengeluarkan beras genggam yang nantinya kita kumpulkan di lumbung kelurahan dan kita berbagi ke masyarakat luas. Di Kota Padang juga diselenggarakan oleh wali kota Pak Mayildi, tapi memang kita masih bersadari itu masih mengalami keterbatasan. Tapi semangat itu di masyarakat heterogen juga sudah terbangun. Artinya kalau kita memang betul-betul apa yang nilai kearifan lokal itu memang di saat modern ini memang tidak mungkin seperti yang itu betul, tapi kita bisa mengambil nilai filosofinya, nilai core value-nya itu di dalam memahami kehidupan bersama untuk melakukan ketahanan pangan keluarga. Itu yang saya pikir ya, untuk terkait dengan kearifan lokal di masyarakat modern dan di kota-kota yang sebenarnya masyarakat nilai-nilai itu sudah luntur, tapi itu ketika itu sudah menjadi dasar kehidupan kita stimulus kembali, kita revitalisasi kembali, itu bisa menjadi sebuah gerakan. Saya pikir itu di mana niat yang baik kita akan timbul. Padahal sebenarnya yang berbagi itu juga ada juga di masyarakat perkotaan. Hari ini kita kan melihat orang-orang mau berbagi sedekah kepada anak yatim, membagi sembako, walaupun yang dari pemerintah juga ada, tapi dari masyarakat tertentu, masyarakat komunitas-komunitas tertentu itu muncul semangat berbagi, dan itu saya pikir itulah nilai-nilai luhur dari bangsa kita, nilai-nilai kearifan lokal yang perlu kita pertahankan, bahwa hari ini kita tidak hanya bicara diri kita, tapi kita bicara untuk orang lain dan bicara untuk masyarakat. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, Bu Fatma, bagaimana generasi kalau di saat stay at home tentu kita mengenalkan kepada anak-anak kita melakukan mungkin berkebun bersama, bertanam bersama, sembari memberikan pembelajaran kontekstual ke dia, kenapa tanaman jagung itu dimulai dari menanamnya, kemudian tumbuh daunnya, kemudian tumbuh pucuk buahnya, kemudian berbuah, kemudian buahnya sudah matang atau belum. Itu kan proses-proses pembelajaran yang sangat kontekstual kepada anak, dan anak sangat senang dan sangat dengan pembelajaran kontekstual, dengan pekerjaan dengan cara bersama-sama. Kemudian apalagi kalau untuk anak AUD atau anak berkebutuhan khusus, kita lakukan semangat-semangat yang menyenangkan. Bagi dia sudah menyenangkan pekerjaan menanam bersama di rumah sama ibunya.
kalau kita nggak punya lahan, kita bisa menggunakan polybag. Kalau kita nggak punya sedikit di rumah kita bisa, kalau rumah komplek ada lahan-lahan yang sifatnya kosong, itu kita bisa manfaatkan sebagai semangat pembelajaran kepada anak itu kalau di rumah. Nah, kalau di sekolah tentu dengan kita, walaupun kita daring, walaupun kita e-learning, kita bisa memberikan muatan kurikulum kita, mengintegrasikan pembelajaran itu berbasis kearifan lokal, ketahanan pangan keluarga. Jadi ada muatan-muatan nilai-nilai dalam proses pembelajaran, beberapa mata-mata pelajaran yang kita muatkan, apa itu nilai-nilai kearifan lokal pangan keluarga, sehingga nilai-nilai kearifan lokal itu menjadi masuk dalam pikiran anak kita bahwa ada nilai-nilai identitas diri kita yang sebenarnya luhur, bijaksana dalam menangani masalah ketahanan pangan keluarga. Nah, itu yang saya pikir kalau di rumah kita bersama anak-anak kita pembelajaran kontekstual, bertanam bersama dan edukatif. Kalau mungkin untuk kurikulum kita menjadikan integrasi dengan pelajaran mata pelajaran lain yang bisa kita sesuaikan, sehingganya apa yang menjadi kearifan lokal pangan keluarga ini sesuatu yang menjadi booming, menjadi suatu pengarus utamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Wirda. Mudah-mudahan kita tergerak ya untuk menanam bersama dengan anggota keluarga kita. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktu menunjukkan pukul 12.07, sedangkan rencana kegiatan kita ini sudah berakhir pada pukul 12. Saya melihat di chat ini banyak sekali yang memberikan tanggapan, memberikan komentar ya. Artinya saya yakin Ibu Bapak semua memiliki ide ya, memiliki gagasan bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 melalui ketahanan keluarga kita. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Pusat Kajian Gender Universitas Negeri Padang ini akan membuat webinar yang ketiga sesudah Lebaran nanti, dan kita akan tampilkan kembali materi-materi yang menarik bagi kita semua untuk kita diskusikan. Saya hanya ingin memberikan beberapa kesimpulan ya terkait diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita support terus, kita kawal, ya kita dukung upaya-upaya dari pemerintahan kita ya dalam berkoordinasi, berkomunikasi, mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita penuhi gizi anggota keluarga kita, sehingga imun tubuh setiap anggota keluarga kita bisa terpenuhi melalui berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Apakah melalui ketersediaan pangan, apakah melalui kearifan lokal, melalui menanam bersama, ataupun dengan gerakan ya sosial yang ada di sekitar kita agar bisa memenuhi baik anggota keluarga kita maupun masyarakat di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah kita berikan perhatian ya kepada tetangga atau anggota keluarga kita yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga suasana pandemik ini semua orang, anggota keluarga kita, masyarakat sekitar kita bisa terselamatkan. Saya kira itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila melakukan kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup oleh Bu Mega. Bu Mega, silakan Bu Mega. Bu Mega masih mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli, Bu Marlina, Ibu Wirda, Ibu siapa satu lagi tadi, Ibu Yuliana, yang telah memberikan bahan-bahan yang perlu kami terapkan pada anak-anak di rumah dalam hal pangan untuk anak-anak di rumah kita dalam keluarga. Jadi alhamdulillah informasi yang sudah diberikan oleh ibu-ibu semua tadi itu sangat bermanfaat untuk kita dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita walaupun dalam keadaan COVID ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, dengan gizi yang cukup, dengan pangan yang sederhana tetapi bergizi, kemudian bahannya bermutu, kemudian keamanannya juga dianggap aman gitu ya. Mudah-mudahan
semua keluarga kita bisa menjadi sehat dengan gizi yang kita berikan. Kemudian juga untuk Bu Wirda, begitu mudah-mudahan kami juga bisa menerapkan, kita semua bisa menerapkan untuk bisa bertanam di sekitar lingkungan rumah kita yang ada, baik itu berupa polybag atau dalam pot atau apalah hidro itu ya. Jadi kita hidroponik ya. Nah, ini bisa kita lakukan di situ untuk menambah kecukupan pangan dari keluarga kita. Karena hal-hal demikian itu sangat diperlukan di sekitar rumah kita. Baik itu misalnya kita menanam kangkung, bawang prai, seledri, dan lain sebagainya. Tadi juga ada bahan yang naik dan ada yang harganya turun, kata Bu Leli, mudah-mudahan itu semua nanti bisa menjadi stabil. Saat ini yang sangat murah itu adalah cabai ya Bu Leli ya. Cabai sangat murah sekali. Cabai, kemudian apalagi tadi telur ayam, kata Bu Leli, itu turun seturun-turunnya. Nah, kalau saat ini kita di Padang yang paling mahal itu adalah bawang merah. Jadi mudah-mudahan dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan bagi keluarga kita di rumah untuk memenuhi gizi daripada keluarga kita dalam menghadapi COVID ini. Jadi diharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kepada Ibu Leli, Bu Yuliana, Bu Marlina, dan Ibu Wirdaningsi, kami ucapkan terima kasih atas materi yang sudah disajikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa juga disampaikan kepada Anda ini Prof. Kevi, Pak Jendri dari UNAN, dari Bengkulu, dari Mataram, dan banyak lagi yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Bu Tri dari Jogja, dari UGM ini ada. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dihidupkan semua videonya, saya akan screenshot layar. Oke, terima kasih sebagai dokumentasi kita bersama. Bu Fat, tolong bantu juga Bu Fat untuk screenshot layar berikutnya atau menggunakan kamera juga boleh Bu, mohon dibantu. Oke. Saya hanya satu kali screenshot yang bisa ini. Berapa sih? Kita ada 45 peserta, mungkin ada berapa layar? Mungkin 4 layar. Tadi 50-an tadi. Tiga layar. Ya, silakan Bu Fat, mohon bantu. Oke. Dah. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu semua atas partisipasinya bersama kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya, Bu. Ada yang buka bahannya, Bu Susi, jangan lupa di-share bahannya. Iya, melalui ini saja, email yang sudah dicantumkan di chat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami.